Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Kita kembali menjalankan ibadah secara online dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh menjalankan ibadah kami Tuhan Yesus walaupun secara online Tuhan. Namun kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kesempatan ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau fokus Tuhan Yesus hanya kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap kesibukan kami Tuhan Yesus. Untuk saat ini mengejar kerinduan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sebab Allah kita Allah yang sungguh baik. Sebab itu kita menyembahnya, sebab itu kita meninggikan namanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia, mari angkat suaramu sembah Dia. Puji Dia, Raja di atas segala raja. Glory, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Kami meninggikan namamu, kami memujimu Yesus. Glory, glory hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Hosana bagimu, Kau Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian, yang layak terima sembah kami. Glory, glory, glory. Mari angkat suaramu sembah Dia, dengan senap hatimu sembah Dia. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Kami meninggikan namamu. Glory, glory, glory. Kami meninggikan namamu Yesus.
katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kamu mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita naikkan satu pujian ini. Kamu datang Tuhan Yesus, dalam kerinduan kami mengejar hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kamu berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan Yesus dengan kerinduan kami. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kamu setia Tuhan Yesus. Kamu setia mengikuti Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau yang berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya melalui hamba-Mu Tuhan, isi hati-Mu boleh tersampaikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bersama tentang keindahan bergereja. Alkitab menggambarkan gereja sebagai 5 hal, yaitu gereja sebagai bangunan, gereja sebagai tubuh, gereja sebagai keluarga, gereja sebagai mempelai, gereja sebagai laskar. Kita telah belajar kemarin bersama gereja sebagai bangunan yang rapi tersusun, yang memiliki struktur, memiliki sistem, memiliki keteraturan yang jelas. Polanya jelas. Sehingga gereja bukan hanya sekedar kumpulan orang percaya. Gereja bukan sekedar kumpulan orang percaya yang merasa mendapat panggilan Tuhan. Tetapi di dalamnya ada pola yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada keteraturan, ada ketertiban, ada sistem. Semakin kita dewasa, kita semakin menyukai keteraturan dan ketertiban. Pada waktu masih kanak-kanak, kita senang segala sesuatu bebas. Segala sesuatu apa yang kita suka yaitu yang kita lakukan. Tetapi justru semakin kita dewasa, untuk mengharapkan yang lebih baik dan lebih berkualitas, maka perlu ada apa? Keteraturan dan ketertiban. Misal contoh, kita di keluarga kita. Di keluarga kita juga memiliki keteraturan dan ketertiban. Sehingga dengan demikian setiap anggota keluarga akan menikmati kebersamaannya dan tujuan keluarga juga bisa tercapai. Karena apa? Ada keteraturan dan ketertiban di dalam keluarga. Nah demikian juga di dalam gereja. Karena itu gereja digambarkan sebagai bangunan. Bukan sekedar kumpulan batu-batu. Bangunan yang rapi tersusun. Yang kedua kemarin kita juga belajar gereja sebagai keluarga.
Kalau gereja sebagai keluarga, maka Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang menetapkan setiap orang ada di keluarga mana. Saya lahir di keluarga mana. Dan ketika kita berada dalam satu keluarga, maka kita merasa aman. Kita merasa berarti, kita merasa berguna, kita merasa tenang, dikasihi. Kita berada di dalam keluarga. Ya, orang-orang yang hidup berkeluarga tahu persis hal tersebut. Ketika kita jauh dari keluarga, ketika kita punya keluarga tetapi keluarga itu mengalami banyak masalah, banyak problem, maka kita tetap berada di sana. Karena apa? Kita tidak memilih keluarga, kita tetap ada di sana. Ya, nah orang-orang yang tidak memiliki keluarga, yang merasa terasing, maka ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia merasa tidak ada di dalam sebuah keluarga. Nah, Tuhan menaruh kita di dalam keluarga. Jadi sebagai orang percaya, memang ada gereja universal di seluruh dunia. Kita begitu percaya Yesus langsung terhisap dalam gereja universal. Tetapi kita juga ada di dalam gereja lokal yang merupakan keluarga bagi kita. Nah, di dalam keluarga, di dalam gereja lokal, maka kita bisa berperan di dalamnya, dan semua peran itu kita bisa melihat prosesnya dan kita bisa melihat hasilnya atau buahnya. Misal contoh, kita memberikan rutin persepuluhan, persembahan dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Di dalam gereja lokal kita tahu persis proses yang berlangsung di dalamnya. Dan kita terlibat di dalamnya. Terus kemudian dari proses itu kita bisa melihat hasilnya. Selain itu kita juga karena bersama-sama kita belajar untuk setia. Di dalam keluarga, di dalam gereja lokal itu kita belajar artinya setia. Coba bayangkan kalau kita misal setiap minggu kita beribadah di mana saja yang kita suka, mendengarkan siapa saja yang kita suka, dan kita melakukan apa saja yang kita suka di mana saja, maka kita sulit untuk belajar artinya setia. Karena apa? Karena kita hanya menentukan apa yang kita lakukan berdasarkan yang kita suka. Tetapi dalam kebersamaan gereja lokal, dalam keluarga Allah, kita belajar artinya setia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama gambaran lain dari gereja, yaitu mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada lagi gambaran dari Tuhan tentang gereja. Gereja diumpamakan sebagai apa? Sebagai tubuh. Nah, ini dekat sekali dengan kita. Gereja diumpamakan sebagai tubuh, sekali lagi yang rapih tersusun. Ada kata lagi rapih di sini. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kalau kita lihat bersama di sini, daripadanya lah seluruh tubuh. Nah, jadi kita yakin bahwa keberadaan kita di dalam gereja lokal bukan semata-mata karena hitungan kita, analisa kita, penilaian kita yang mana yang terbaik, mana yang cocok dan sebagainya. Tetapi
ada Allah yang memimpin kita. Ada Allah yang menetapkan kita ada di mana. Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di dalam gereja lokal ini, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan itu kepada kita semua untuk diikat menjadi satu. Ya, daripadanya lah seluruh tubuh dan kemudian apa? Yang rapih. Yang rapih tersusun. Kita tahu anggota-anggota tubuh kita semua rapih tersusun. Tuhan senang dengan kata ini, rapih tersusun. Ya, jadi ada keteraturan. Ada tempat-tempat tertentu bagi anggota-anggota tubuh tertentu. Tuhan mengatur keselarasan, keserasian sedemikian rupa supaya apa yang kemudian diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Berarti yang mengikat kita apa saudara? Yang mengikat kita adalah pelayanan semua bagian tubuh. Kita semua. Kita semua keberadaan kita berperan, keberadaan kita berfungsi, keberadaan kita berarti dan itu mengikat kita bersama. Saya ingat satu kali satu keluarga jemaat kita pindah ke lain kota. Apa yang terjadi? Pada waktu keluarga itu ada di tengah-tengah kita, ya rasanya biasa saja, normal-normal saja, nggak ada apa-apa yang istimewa, nggak ada masalah juga. Tetapi begitu keluarga ini pindah, maka kita semua merasa kehilangan. Kita semua merasa ada yang kosong, yang ditinggalkan, yang belum bisa diisi oleh orang lain. Padahal pelayanannya, pekerjaan yang dia kerjakan, mungkin banyak di antara kita yang bisa mengerjakannya. Tetapi kekosongan itu terasa sekali bagi kita. Betul? Nah karena itu keberadaan kita, peran kita bersama-sama mengikat satu dengan yang lain menjadi satu. Dan semua pelayanan itu memberi pertumbuhan kepada kita. Ya, pelayanan semua bagian itulah yang memberi pertumbuhan kepada tubuh ini. Walaupun makanan itu diserap oleh darah, pembuluh darah lembut, darah halus gitu ya. Tapi pembuluh darah itu bisa mendapatkan makanannya karena ada makanan di dalam. Makanan di dalam karena ada apa? Karena ada mulut yang makan. Mulut ada tangan yang memasukkan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kita menerima pertumbuhannya dari apa? Dari peran, dari pelayanan semua anggota tubuh kita. Nah karena itu ketika kita bicara gereja sebagai tubuh, maka ini berbicara tentang functioning. Berbicara tentang anggota-anggota yang apa? Yang berfungsi. Karena itu mari kita semua dengan sukacita mengambil peran di gereja ini. Nah, dalam berbicara tentang peran tentu tidak semua orang bisa mendapatkan peran di mimbar, di panggung. Ini sangat terbatas. Tetapi ada pelayanan yang justru sangat penting. Pelayanan yang justru sangat dibutuhkan. Pelayanan yang justru ini benar-benar diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Pelayanan kepada jiwa-jiwa. Pelayanan kepada orang-orang yang memerlukan. Mereka yang memerlukan pengajaran, kita melayani mereka. Ada orang-orang yang memerlukan pekerjaan praktis yang menolong mereka. Ada bagian yang memerlukan, ada orang yang sakit, ada orang yang memerlukan, ada orang yang tertekan, jiwanya ada mengalami masalah, ada yang bagian yang melayani. Semua kita bisa berperan dalam pelayanan kepada jiwa-jiwa.
Ada saatnya dalam kondisi seperti sekarang, pelayanan panggung nggak seberapa bisa tampil. Nggak bisa maksimal seperti keadaan normal pada waktu pandemi demikian. Tetapi pelayanan kepada jiwa-jiwa kapanpun itu bisa dibutuhkan, bisa dikerjakan dan bisa menghasilkan buah di sana. Ya, ada banyak jiwa, bahkan jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan keselamatan dari Tuhan. Oh, mereka sangat membutuhkan dan kita memang ada di sini untuk melayani mereka. Kita pergi keluar, kita mengunjungi mereka, kita bersahabat dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Gereja sebagai apa? Sebagai tubuh. Berbicara tentang functioning. Berbicara tentang peran setiap anggota tubuh di dalam gereja. Mari kita berperan. Mari kita mengambil peran itu. Seperti yang saya sampaikan, peran itu seringkali terjadi, nampak, yaitu melalui kebutuhan yang kita lihat. Peran yang bisa kita kerjakan, kita bisa dapatkan melalui apa? Melalui kebutuhan yang kita lihat. Tidak kebetulan Allah membukakan mata kita, kesadaran kita untuk melihat sesuatu yang harus kita kerjakan. Misal contoh, tidak banyak orang melihat gereja ini kotor. Misal, tapi ada seorang yang, Pak Basuki, ini kayaknya sudah perlu dibersihkan lagi. Di bagian sini-sini kayaknya perlu dicat lagi ini. Kotor ini. Oke, ayo dikerjakan. Dan dengan sukacita. Tapi yang seorang lagi melihatnya lain lagi. Pak Basuki, online begini terus. Tidak semua yang enjoy online Pak Basuki. Ada orang-orang tertentu yang agak kesulitan. Gimana ya caranya kita melayani mereka? Oke, gimana kalau kita kunjungi? Ayo kita kunjungi. Kita pakai masker, kita pakai face shield, kita kunjungi. Kita layani. Nah, ada orang-orang melihat kebutuhan dan apa? Menjawabnya. Untuk itulah Allah memberikan talenta kepada kita. Memberikan karunia-karunia kepada kita. Ketika talenta dan karunia itu benar-benar dipraktekkan di gereja kita, maka gereja kita akan mendapat manfaat besar. Jemaat mendapat manfaat besar. Bahkan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, mereka menemukan jawaban atas kebutuhan mereka. Ya, jadi yang pertama kita belajar yang kemarin gereja sebagai bangunan, berbicara tentang ketertiban, gereja sebagai keluarga, berbicara tentang hubungan. Sekarang kita belajar tentang gereja sebagai tubuh yang berbicara tentang fungsi, tentang peran kita di dalam tubuh Kristus dan bagaimana tubuh Kristus mendapatkan pertumbuhan melalui keberadaan kita. Haleluya. Nah, kita melangkah berikutnya yaitu yang kedua. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, di sini gereja diumpamakan sebagai mempelai. Nanti kita akan melihat Kristus sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita. Nah, sebagai mempelai pria dan wanita nanti kita akan dipertunangkan dan dinikahkan dalam perkawinan yang mulia pada akhir zaman nanti. Kita gereja diumpamakan sebagai apa? Mempelai wanita. Nah, bicara tentang apa hal ini? Ketika gereja diumpamakan sebagai mempelai wanita. Maka kalau kita mengamati mempelai wanita, maka ada dua hal utama yang harus ada dalam mempelai wanita.
Yang pertama yaitu dewasa. Mempelai wanita, dia siap menjadi mempelai karena dia sudah dewasa. Karena itu kita sebagai gereja, maka kita harus bertumbuh untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dewasa artinya kita bisa makan sendiri. Dewasa kita bisa makan sendiri. Kalau dulu segala sesuatu langsung tanya pemimpin sel. Segala sesuatu langsung tanya Bapak Gembala. Gitu. Ini saya ada masalah ini bagaimana, ini ada problem ini bagaimana, ada pertanyaan ini bagaimana. Boleh. Tetapi begitu kita terus bertumbuh maka kita tidak berpikir lagi demikian. Tapi kita juga membantu orang lain untuk Untuk bisa makan. Nah, karena kita sudah Sudah dewasa. Dewasa juga berarti kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Mana yang benar dan tidak benar. Dewasa. Setiap mempelai harus dewasa. Kita tentu nggak mau menikah dengan mempelai yang masih kanak-kanak berumur 6 tahun. Kita nikahin, 8-9 tahun kita nikahin. Kita nggak mau. Karena apa? Dia belum dewasa. Betul. Kita nggak mau, dia belum dewasa. Tetapi kita mau kita menikah dengan wanita yang dewasa. Karena wanita nanti akan bersama-sama dengan kita. Demikian juga Tuhan. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kudus. Mempelai wanita adalah mempelai yang kudus. Nah, kudus ini dalam arti yang sesungguhnya adalah yang dipisahkan untuk maksud yang khusus. Kudus artinya yang dipisahkan untuk maksud yang khusus. Kita juga demikian. Kita yang dipisahkan untuk maksud khusus. Maksud khusus untuk kita apa? Yaitu hidup kita hanya bagi mempelai pria. Yaitu bagi Tuhan Yesus. Kita dipanggil dari dunia, kita dipisahkan untuk apa? Hidup bagi Tuhan Yesus. Bukan berpisah dari segi lokal, jarak kita nggak ketemu lagi, kita tidak bergaul lagi. Tidak. Tetapi dalam pemikiran, dalam konsep, dalam tujuan hidup kita. Kita hidup bukan lagi untuk kesenangan dunia, bukan lagi untuk sama dengan dunia, tetapi untuk apa? Untuk serupa dengan Kristus dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bagi Dia hidup kita. Ya. Nah, jadi mempelai menghayati hidupnya sebagai orang yang apa? Dewasa dan kudus. Dewasa dan kudus di dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita menjadi dewasa melalui menjalankan peran kita secara maksimal. Kita akan bertumbuh menjadi dewasa bukan karena kita makannya banyak. Walaupun makan penting. Kita bertumbuh menjadi dewasa bukan karena kita terus dikasihi, disayang. Walaupun dikasihi dan disayang penting. Tetapi kita menjadi dewasa ketika apa? Kita menemukan peran kita dan kita berperan secara maksimal. Anak-anak bertumbuh terus menjadi dewasa ketika dia menemukan perannya. Ketika dia menemukan perannya, aku sebagai seorang pelajar dan aku harus sekolah dengan baik karena aku pelajar. Maka dia bertumbuh menjadi dewasa. Ketika dia bertumbuh menjadi pemuda, aku sudah muda, aku sudah besar. Aku harus bertanggung jawab, aku harus berperan menjadi orang yang baik, bekerja dengan baik. Maka ketika dia berperan menjadi seorang pekerja yang baik, dia bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi kalau orang hanya makan saja, tidak pernah melakukan apa-apa, tidak tahu harus melakukan apa, maka dia tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Saya ingatkan, menjadi dewasa bukan berarti tahu banyak.
Bukan karena orang itu tahu banyak maka dia dewasa. Bukan karena dia pinter bicara maka dia tahu banyak dan dia dewasa. No. Yang pertama, dia menjadi dewasa ketika apa? Dia menemukan perannya, menemukan fungsinya, dan dia berperan secara maksimal. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, temukan peran Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sel group, bersama-sama dengan sel group, dan di sana Bapak Ibu akan mengerjakan hal-hal yang rutin, tapi terus kemudian berkembang sesuai dengan talenta dan karunia Bapak Ibu Saudara yang miliki. Saya dulu pertama bergabung dalam gereja, saya ingat sekali. Saya melihat semua mengerjakan ini, tapi sekolah minggu gak ada yang ngerjakan. Terus saya bilang kepada pendeta saya, kok saya sekolah minggu aja deh, belum ada nih sekolah minggu. Jadi saya memulai sekolah minggu di gereja saya waktu itu. Kami merintis gereja bersama-sama dan saya memilih menjadi guru sekolah minggu, memulai pelayanan sekolah minggu. Ketika yang lain-lain mengerjakan yang lain, begitu ada pemuridan, ada WL, musik dan sebagainya. Ya, saya merasa itu dibutuhkan. Ketika saya berkembang menjadi guru sekolah minggu beberapa tahun gitu, saya melihat kemudian ada bagian pemuridan yang karena jamnya berbeda, saya masih bisa berperan di sana. Jadi saya selain guru sekolah minggu, saya nambah lagi di bagian pemuridan. Saya mengajar dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh, kita berperan di sana. Kita berfungsi di sana dan memberi kontribusi untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Tapi tidak semua orang seperti saya. Saya melihat ada teman yang lain yang punya karunia melayani. Ada yang punya karunia berdoa. Ada teman juga yang kelihatannya sederhana tetapi punya karunia berdoa yang baik. Jadi mari kita berperan. Ya, yang kita menjadi dewasa melalui apa? Menjalankan peran kita secara maksimal. Yang berikut, kita menjadi dewasa dengan menjadi bertanggung jawab. Kita menjadi dewasa ketika kita mengambil tanggung jawab. Menjadi bertanggung jawab. Apapun yang kita kerjakan, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi kita juga bertanggung jawab kepada seseorang atau kepada sistem yang dikerjakan bersama-sama. Ketika kita bertanggung jawab, itulah yang menolong kita untuk menjadi dewasa. Karena itu pastikan bahwa kita melayani Tuhan, ada tempat untuk kita mempertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada tubuh Kristus, kepada keluarga Allah, kepada keteraturan sistem yang ada bersama-sama. Kita menjadi dewasa ketika kita berperan secara maksimal. Kita menjadi dewasa ketika kita bertanggung jawab. Paling enak kalau kita tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada tuntutan. Karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang menilai kita. Tetapi Tuhan membuat keteraturan, ketertiban. Dan membuat sistem sedemikian rupa supaya kita bertanggung jawab. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja kita belum sempurna. Gereja kita masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi gereja kita belum sempurna, tetapi kita tahu kemana kita menuju. Gereja kita belum sempurna, tetapi Tuhan telah membukakan kepada kita arah kemana gereja kita menuju.
yaitu memenuhi panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau, memuridkan mereka dan mengutus mereka, tetapi juga menjadi gereja yang Allah sendiri mendirikan. Allah sendiri memberikan pola, Allah sendiri memberikan sistemnya dan sebagainya. Supaya kita menggenapi panggilan Tuhan. Jadi gereja kita belum sempurna, itu yang kita mengerti, tetapi kita tahu arahnya kemana kita menuju. Ke sana menjadi gereja yang digambarkan oleh kitab suci. Gereja yang ditunjukkan oleh Tuhan polanya bagi kita. Yaitu gereja sebagai bangunan yang rapih tersusun, sistem yang jelas, tertib, yang bertanggung jawab. Juga seperti keluarga yang menekankan hubungan keluarga di mana kasih menjadi gaya hidup kita. Dan Allah yang menanam kita. Kita menuju ke sana. Kita sedang belajar terus, bertumbuh terus, menuju ke sana. Gereja seperti tubuh. Kita menemukan peran kita melalui kebutuhan yang kita lihat. Dan Allah yang memberi karunia-karunia untuk pertumbuhan gerejanya. Untuk pertumbuhan kita bersama-sama. Setiap orang menemukan peran dan fungsinya dan dikerjakan secara maksimal sesuai talenta dan karunia Tuhan. Allah yang memberi pertumbuhan kepada kita. Ya. Nah, kemudian kita digambarkan mempelai yang kudus, dewasa, yang mempersiapkan diri menjadi orang yang dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Kesukaan kita, obsesi kita, tujuan hidup kita yaitu melakukan kehendak Allah. Menyenangkan hati Dia. Dan gereja sebagai laskar yang berkemenangan. Nah, terakhir saya pesankan yaitu begini. Kita mengetahui gambaran ideal gereja. Seperti 5 tadi. Kita mengetahui gambaran idealnya. Tapi ingat, hati-hati, gambaran ideal itu bukan untuk kita menuntut. Katanya gereja penuh kasih, mana? Katanya gereja saling melayani, mana? Bukan begitu. Katanya gereja tertib, tapi kok kayak begini. Nah, kalau gitu menuntut, ya, bukan demikian. Ya saya ulang, kita mengetahui gambaran idealnya bukan untuk menuntut, tetapi apa? Untuk menjadi pemandu arah gereja kita. Bukan untuk menuntut, tetapi untuk ini loh sasaran yang kita tuju. Ini loh sasaran yang kita akan capai. Seperti yang digambarkan oleh Tuhan di dalam Alkitabnya. Mari bersama-sama kita menggenapkan ini. Mari sama-sama kita merealisasikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam gereja kita. Saya percaya Tuhan memiliki panggilan khusus bagi gereja kita. Ya, Allah memiliki anugerah dan karunia khusus bagi gereja kita. Untuk kita memenuhi amanat agung Tuhan. Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai Tuhan, sebagai bangunan Allah yang kudus, sebagai laskar yang berkemenangan, kita melayani Dia. Setia sampai Tuhan dimuliakan di dalam seluruh hidup kita dan bersama gerejanya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan yang memanggil kita,
Tuhan yang memberi anugerah kepada kita supaya kita dalam keluarga Allah yang dipersatukan oleh pelayanan semua bagian kita masing-masing. Kita menggenapi panggilannya dan memuliakan namanya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Kepala gereja yang mengasihi kami. Engkau yang telah memberikan hidup-Mu sebagai kasih-Mu. Engkau rela mati di kayu salib menjadi penebus kami, supaya Engkau yang memiliki rencana yang indah bagi gereja-Mu, Engkau menjadi kepala atas kami semuanya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu atas gereja ini, supaya kami pergi dan menghasilkan buah, supaya kami menjadikan sekalian bangsa murid-Mu, supaya kami membawa berita keselamatan kepada segala bangsa. Terpuji nama-Mu. Inilah gereja-Mu Tuhan. Engkau yang telah memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kami. Engkau yang juga akan meneruskannya sampai kepada kedatangan Kristus nanti. Engkau dimuliakan di tempat ini. Engkau yang dimuliakan melalui seluruh pelayanan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, bahwa kami semua mengenal rencana Allah dan mengenal kehendak Allah. Bawa kami semua, bawa seluruh jemaat, supaya kami menceburkan hidup kami sepenuhnya dalam rencana-Mu. Bergiat, bersemangat di dalam panggilan-Mu, sampai kami melihat buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat dalam usaha, pekerjaan, keluarga. Tuhan memberkati, lindungi, jagai jemaat-Mu dari segala sakit penyakit. Tuhan protek seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang masih kecil sampai yang lanjut usia. Semuanya dilindungi, dijagai dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kami terus juga berdoa untuk pemerintah dan pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati, berikan kepada mereka hikmat, pengetahuan dan akal budi, sehingga seluruh program, rencana, keputusan dan
jalan langkah-langkah yang diambil semuanya di bawah tuntunan dan bimbingan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Karena itu jemaat, mari kita semua angkat tangan kita untuk terima Tuhan. Dialah kepala gereja, Dia yang sangat mengasihi kita. Dialah yang memberi pertumbuhan kepada kita. Dialah yang menjadikan gereja kita sehat, bertumbuh dan berpengaruh. Dia yang telah menyatakan visi kepada kita semua. Mari kita bergandengan tangan, bergiat, bergairah, bersemangat bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, salam dari istri saya ya. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan dan terus jaga imunitas juga supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa melakukan seluruh aktivitas kita dan melayani Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.